DP Kids. Baik teman-teman, kita mati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Selamat beribadah di minggu bersama dengan keluarga pada Paskah minggu kelima. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian? Ya, pasti luar biasa. Ayo Mas Tian, sapa juga Mas Tian dan Mbak Nesya. Kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Ayo kita selamat pagi teman-teman. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana teman-teman di rumah? Kok sepertinya nggak ada yang menyapa ini, yang merespon. Kita ulangi lagi, mungkin masih belum memperhatikan kita. Yuk kita sapa lagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Oke, jangan hanya teman-teman dong. Ayah dan bunda di semuanya saja kita sapa juga. Ayo. Selamat pagi ayah bunda. Selamat pagi ayah bunda. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi kita bersama sudah mendengarkan Tuhan memanggil kita. Kalau kita dipanggil, pasti ada maksudnya. Apa Tuhan memanggil kita, punya maksud apa? Seperti misalnya Mas Tian, kalau di rumah kan juga suka dipanggil bunda toh. Mungkin mau disuruh beli sesuatu atau mengambilkan sesuatu. Kalau Mas Tian dipanggil, bunda jawabnya gimana? Jawabnya ya. Oh iya. Kalau Mbak Nesya gimana? Jawabnya ya. Oh jawabnya ya. Teman-teman, kalau dipanggil, ini yang manggil Tuhan loh ya. Mari kita akan jawab bersama-sama. Kita jawab ya, ya, ya. Mari Mas Tian. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya. Kita sekarang sudah menjawab panggilan Tuhan. Lah, Tuhan akan menyatakan atau akan memberikan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang akan dikatakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan atau firman Tuhan. Mas Tian, gitarnya bisa ditaruh di bawah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini Mbak Nesya, kitab sucinya. Dan anak-anakku di rumah, Bapak Ibu juga, semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes bab 14 ayatnya 1 sampai dengan 14. Gimana teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, anak-anakku, Bapak Ibu, semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita akan baca bersama. Ya, ini karena ada Mas Tian, ada Mbak Nesya, kita bacanya bergantian ya, supaya nanti kalau Titi yang baca, Titi terus kan, nanti Titi capek ya. Yo, sekarang
Kita mulai dari Nesa saja dulu, ayat 1 sampai 4. Tolong Mbak Nesa dibaca yang keras supaya yang lain bisa mendengarkan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, cukup. Nah, anak-anak, ini tadi Tuhan berpesan, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada anak-anak juga di rumah. Kita semua kan muridnya Tuhan Yesus, toh? Nah, ini ada pesan dari Tuhan Yesus yang bagus sekali, supaya kita tidak gelisah, tidak takut, tidak ragu-ragu, supaya kita percaya kepada Allah Bapa, ya. Dan Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Nanti kalau sudah semuanya tersedia atau sudah siap, kita akan dibawa ke sana. Ke sana kemana Mas Tian? Ke surga. Ke surga, yaitu di rumah Bapak. Di rumah Bapak. Yang keras toh jawabnya biar semuanya mendengar ya. Ya. Yaitu ke rumah Bapa. Ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya begitu pesannya, tetapi kita juga dipesan tidak hanya kita tahu tempatnya, tetapi kita juga harus tahu kemana jalan menuju ke rumah Bapa. Nah, terus gimana selanjutnya? Ayat 5 bisa dibaca Mas Tian, ayat 5 sampai dengan ayat 7. Coba tolong jawabnya gimana? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Melihat Dia, mengenal Dia. Yang dimaksud Dia di sini siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus Yesus. yang keras. Biar teman-teman di rumah juga mendengar. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus, ya. Ini murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas itu tidak tahu, ya, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ini mungkin murid Tuhan Yesus yang kalau diajar itu kurang memperhatikan, jadi nggak tahu jalan kemana Tuhan pergi. Padahal tadi sudah dikatakan Tuhan pergi kemana tadi? Surga. Ke surga, ke rumah Bapa. ke rumah Bapa. Nah, dan jalannya yaitu melalui siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk bisa ke rumah Bapa, ya, itu harus melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi anak-anak seperti itu. Jangan seperti Thomas ya, kalau diajar mungkin nggak memperhatikan ya Mas Tian ya. Mas Tian juga sering gitu ya. Ya, kadang-kadang mungkin ya gojek karo kancane ya. Kadang-kadang kalau pas sekolah minggu diterangke nggak memperhatikan ya, sehingga tidak tahu apa isi firman Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu, maaf ya ini, Bapak Ibu itu juga ada loh pas waktu ibadah setelah selesai pembacaan Alkitab, khotbah mulai khotbah juga bersama dengan teman
duduknya. Kadang-kadang yang mau diajak ngomong nggak jawab ya gimana, tapi kalau jawab kok ya bagaimana. Nah, ini adalah pesan yang baik buat kita, supaya kita mau memperhatikan ketika diberikan pengajaran. Ya, bisa dilanjutkan lagi ayat yang keberapa tadi? Ya, ke-8. Ya, 8 sampai 10 kalau begitu. Ya, Mbak Nesa ganti. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, ayat 8 sampai 10. Ini juga ada murid Tuhan Yesus yang lain. Tadi Thomas, sekarang murid yang lain. Siapa murid yang lain tadi yang bertanya kepada Tuhan Yesus? Filipus. Iya, Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian diterangkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau ingin melihat Bapa itu melihat aku. Aku di sini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah melihat Tuhan Yesus, itu sama artinya juga sudah bisa melihat Bapa, ya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sama artinya juga tidak percaya kepada Allah Bapa. Bapa. Jadi kalau melihat Tuhan Yesus, itu sama artinya juga sudah melihat Tuhan Yesus, Allah Bapa. Dan percaya kepada Tuhan Yesus sama juga percaya kepada Allah Bapa. Ya, oleh karena itu di ayat 10 diterangkan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya kira cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke ayat yang 11 sampai dengan sekaligus saja sampai selesai ayat 14. Ya, Mas Tian Genti. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya, ya. Ayat 11 sampai dengan 14 ini tadi ditekankan lagi supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus berarti juga percaya kepada Allah Bapa. Nah, kalau sudah percaya tidak hanya cukup percaya begitu saja, tetapi ada yang harus diperbuat. Ya, di ayat yang ke berapa tadi ya? Ayat yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada siapa tadi? Kepada Tuhan Yesus. Itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu banyak melakukan banyak hal loh ya. Tuhan Yesus itu baik, suka menolong, bahkan karena cinta kasihnya banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu
perhatian, dan baik kepada umat manusia, kepada kita. Ya, pernah mendengar mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pernah apa Mas Tian? Air menjadi anggur Oh ya, air menjadi anggur di kota Kana ya. di kota Kana. Itu karena apa? Kok Tuhan tidak buat air jadi anggur? Itu karena Tuhan Yesus mengasihi orang yang sedang punya kerja, yang dalam kesulitan, kentekan anggur. Lah, maka harus ditolong supaya tidak malu di hadapan tamu-tamunya. Kalau Nesya pernah dengar mukjizat Tuhan Yesus yang lain? Pernah Apa? membangkitkan orang mati. Wah, membangkitkan orang mati. Wah, duh, siapa yang dibangkitkan orang mati yang dibangkitkan? Lazarus. Oh, Lazarus. Iya, Lazarus itu saudaranya siapa ya? Saudaranya Maria dan Marta. Ya, itu dibangkitkan supaya apa? Apa biar Maria dan Marta senang? Atau biar nama Tuhan Yesus dimuliakan? Atau apa sebabnya? Apa? Apa tujuannya membangkitkan Lazarus? Agar tidak sedih Maria. Oh iya, Maria dan Marta agar tidak sedih. Terus sudah 4 hari loh sedihnya, ya baru dibangkitkan. Tapi lumayan setelah dibangkitkan kan jadi senang lagi, ya toh. Tidak hanya itu, sebenarnya ada maksud yang dikandung di situ supaya dengan kebangkitan Lazarus, nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Jadi kalau di sini di ayat 14 tadi dikatakan, di ayat 12 tadi dikatakan kita harus melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak kemudian kamu melakukan mukjizat kayak Tuhan Yesus, ya, tetapi melakukan apa-apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita, ya. Ya mesti tidak persis seperti itu. Ya, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita seperti ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi mintanya nggak boleh yang aneh-aneh, ya. Melakukannya itu, memintanya itu, meminta hal-hal yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti di ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yaitu dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu, bukan namamu yang dipermuliakan, tetapi yang dipermuliakan adalah nama Tuhan. Loh, itu loh, muridnya Tuhan Yesus, Mas Tian, dia baik, mau menolong. Loh, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan namanya Mas Tian, tetapi nama Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan salah kalau kita melakukan sesuatu itu menjadikan kemuliaan kita, tetapi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu penjelasan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Mudah-mudahan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui apa yang kita kerjakan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan inspirasi kepada kehidupan kita. Kita bisa meneladani sikap Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah.